Hari ini kita tanggal 5 Desember 2024 kami menyalakan rapat koordinasi nasional kesejahteraan hewan yang pada saat ini kami mengambil tema penyelenggaraan kesejahteraan melalui kolaborasi antara swasta dan pemerintah. Jadi tujuan kami di dalam penyelenggaraan ini tentu saja di samping kami mengumpulkan teman-teman di daerah untuk mengupdate hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan hewan, untuk kemudian kami bisa menerima masukan-masukan dari teman-teman daerah. Namun pada saat yang sama kami juga karena sifatnya memang kami sedang meningkatkan kolaborasi dengan swasta, sehingga pada saat ini juga kami minta masukan-masukan dengan NGO seperti yang kami lakukan saat ini, tentu saja dengan Jakarta Animal Aid Network. Kalau bicara perdagangan daging anjing itu memang kita akui sampai saat ini menjadi sesuatu hal yang belum bisa tuntas kita menyelesaikan, namun tentu saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu mendorong ke teman-teman di daerah, terutama yang memang sentra atau banyak di sana diperjualbelikan, diperdagangkan daging anjing, untuk setidaknya membuat semacam surat edaran atau perda, perbub atau perwali untuk bagaimana membatasi atau dalam rangka pengawasan peredaran daging anjing yang memang sampai saat ini di beberapa wilayah masih terjadi kegiatan tersebut. Rapat Koordinasi Nasional Kesejahteraan Hewan yang diselenggarakan pada hari ini adalah sesuatu yang lebih besar dari yang pernah dilakukan di tahun-tahun yang lalu. Seperti kita ketahui, ini kan bersifat tahunan. Nah, tahun ini Rakornasnya betul-betul mengangkat satu kemitraan antara pemerintah dengan swasta, ya, public and private sectors. Nah, kemitraan ini sangat penting karena kalau semua terkait dengan hewan-hewan yang dimanfaatkan oleh manusia atau oleh masyarakat. Kita tahu hewan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan. Hewan untuk pangan, menghasilkan daging, susu, telur. Hewan yang dipelihara di rumah, dijadikan hewan kesayangan atau pet animal seperti anjing, kucing, atau hewan-hewan teman yang ada di lingkungan, yang berkeliaran, yang ikut dikasih makan sama orang-orang, atau satwa liar yang kita lihat di kebun binatang, sampai kepada hewan percobaan. Itu semua adalah hewan-hewan yang dimanfaatkan oleh manusia dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengurusnya dan mengaturnya dengan aturan hukum. Nah, kalau di dalam rangka kondisi ini pemerintah harus melakukan berbagai kegiatan terkait dengan isu-isu hewan ini, anggarannya akan berapa besar, dan pelaksanaan teknis di lapangan melibatkan banyak orang yang mungkin memerlukan pendidikan khusus agar memahami isunya dalam rangka menangani misalnya anjing dalam rangka penanggulangan penyakit anjing gila, atau menangani monyet-monyet yang overpopulasi, monyet ekor panjang yang harus juga dikontrol populasinya. Pelatihan tenaga-tenaga SDM yang harus turun tangan perlu anggaran yang besar. Oleh karena itu diharapkan kemitraan swasta dan pemerintah ini bisa menjadi satu kekuatan bersama. Siapa yang membuat aturan, siapa yang membantu secara dana, kemudian masyarakat terpancing untuk ikut berkontribusi. Masyarakat ikut diberdayakan untuk membantu program-program ini karena hewan-hewan itu dimiliki oleh masyarakat. Nah, jadi dengan adanya kelengkapan payung hukum, memudahkan pemerintah untuk membuat pedoman-pedoman, adanya kemitraan swasta dengan berbagai kepentingannya, karena NGO atau non-government organization atau LSM yang memang peduli kepada hewan itu banyak dan berbagai jenis ketertarikannya. Ini harus diberdayakan. Plus organisasi profesi dokter hewan yang akan melakukan tindakan-tindakan bersama pemerintah untuk penanggulangan penyakit,
untuk juga penanganan layanan medis pada hewan-hewan yang harus dikontrol populasinya dan sebagainya. Jadi ini menurut saya adalah satu momen yang luar biasa di mana sektor swasta dalam hal ini Jaan Domestic Foundation telah berkontribusi besar bersama mitra-mitranya dalam koalisi perlindungan hewan akan menjadi satu penggerak besar, semoga menyadarkan lebih banyak lagi orang untuk berbuat yang terbaik bagi hewan-hewan di negara kita dan memperbaiki citra bangsa Indonesia.